Teman-teman, Teman-teman, semoga semoga sehat-sehat sehat-sehat ya. ya. Saya Saya ucapkan ucapkan terima terima kasih kasih sekali sekali lagi lagi yang yang terhormat terhormat ketua ketua ya, ya, atau atau mungkin mungkin founder founder Majelis Majelis Sohibul Sohibul Kahfi. Kahfi. Alhamdulillah Alhamdulillah ini ini sudah sudah satu 1 tahun tahun katanya ya, katanya ya, ulang ulang tahun tahun yang yang ke ke satu 1 tahun. tahun. Alhamdulillah, Alhamdulillah, semoga semoga Majelis Majelis Sohibul Sohibul Kahfi Kahfi ini ini menjadi menjadi majelis majelis ilmu yang yang bermanfaat bermanfaat buat buat umat. umat. Amin. Amin. Selamanya Selamanya atau atau seterusnya. seterusnya. Semoga Semoga hidup hidup terus ya, terus ya, dihidupkan dihidupkan terus, terus, karena karena kita nggak kita pernah nggak pernah tahu tahu amalan amalan apa apa yang yang Allah Allah sukai sukai dalam dalam hidup hidup kita. kita. Semoga Semoga amalan-amalan yang amalan-amalan yang kecil-kecil yang kecil-kecil kita yang kita lakukan lakukan setiap setiap perjuangan dan perjuangan dan langkah langkah hidup hidup kita kita itu itu diganjar oleh diganjar oleh Allah Allah SWT, SWT, dan dan justru justru itulah itulah yang yang menjadikan menjadikan hidup hidup kita kita lebih lebih indah, indah, lebih lebih mudah mudah. begitu. Begitu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Begitu. Begitu. Jadi Jadi kita kita tidak tidak boleh boleh tidak boleh meremehkan meremehkan sesuatu sesuatu. ya. Ya. Apapun Apapun itu itu ditekuni, ditekuni, apapun apapun itu itu dijaga dijaga dan dan diniati diniati dengan dengan baik baik dengan dengan lillahi lillahi ta'ala. ta'ala. Tadi Tadi seperti 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 motonya motonya Kanurul ya, Kanurul ya, Masya Masya Allah. Allah. Intinya Intinya adalah adalah tujuannya tujuannya Allah. Allah. Karena Karena apa? apa? Karena Karena kita kita itu itu dari dari Allah, Allah, untuk untuk Allah, Allah, dan dan kepada kepada Allah. Allah. Begitu. Begitu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Puji Puji syukur syukur marilah kita marilah kita panjatkan panjatkan kehadirat kehadirat Allah Allah Subhanahu wa Subhanahu wa taala taala yang telah yang telah melimpahkan melimpahkan nikmat nikmat kepada kepada kita kita semua, semua, di di antaranya antaranya nikmat nikmat iman, iman, Islam, Islam, dan dan nikmat nikmat sehat sehat walafiat. walafiat. Itu Itu penting penting sekali, sekali. terutama Terutama nikmat nikmat iman iman ya. ya. Salat Salat beriringkan beriringkan salam salam, semoga semoga senantiasa senantiasa tercurah tercurah limpahkan limpahkan kepada kepada baginda baginda alam, alam, yakni yakni habibina wa habibina wa syafi'ina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. wasallam. Baik, saya Saya mau mau manggilnya manggilnya teman-temanku teman-temanku atau atau sahabat-sahabatku ya, sahabat-sahabatku ya, teman-temanku yang teman-temanku yang tercinta. tercinta. Eh, Eh, Alhamdulillah, Alhamdulillah, ini ini kita kita mengangkat mengangkat tema tema tentang tentang skenario skenario ya, ya, skenario skenario atau atau mungkin mungkin planning planning kita kita nyebutnya. nyebutnya. Allah Allah itu itu planningnya planningnya tidak tidak pernah pernah gagal, gagal, not not counter, counter, atau atau tidak bisa tidak bisa ditolak. ditolak. Baik, Baik, kita kita bahas bahas satu satu persatu. persatu. Di Di sini ada sini ada beberapa beberapa poin. poin. Saya Saya ingin ingin membahas membahas 4 4 poin di poin di sini. sini. Yang Yang terpenting, terpenting, bagaimana bagaimana cara cara pandang pandang kita kita tentang tentang skenario skenario sendiri, sendiri, yaitu yaitu mungkin itu adalah adalah rencana rencana, ya, rencana rencana Allah Allah SWT. Subhanahu wa Ta'ala. Rencana Rencana Allah itu Allah nggak itu pernah nggak pernah gagal. gagal. Mungkin kita sering mendengar ini seliweran di media sosial sering ya. ya. Kita Kita ini ini sering sering digembor-gemborkan digembor-gemborkan mungkin, mungkin, tapi tapi kadang kadang kita kita hanya hanya tahu tahu luarnya luarnya saja. saja. Coba Coba kita kita telah telah lebih lebih dalam, dalam, kita kita kupas kupas maksud maksud dari dari skenario skenario Allah Allah itu itu apa, apa, dan dan kenapa nggak kenapa pernah nggak pernah gagal gagal begitu. gitu. Dan nggak Dan bisa nggak bisa ditolak. ditolak. Apa yang bisa ditolak gitu kan? Yang pertama, keterbatasan logika manusia versus ketidakterbatasan ketidakterbatasan Allah Allah Subhanahu wa Subhanahu wa taala. Ta'ala. Berbeda Berbeda ya. ya. Karena Karena Allah Allah memiliki memiliki sifat sifat mukhalafatu lil mukhalafatu lil hawadisi hawadisi dalam dalam surat 20 ya. ya. Sifat Sifat wajib bagi wajib bagi Allah itu Allah itu adalah adalah mukhalafatu lil mukhalafatu lil hawadisi, hawadisi, yaitu yaitu berbeda berbeda dengan dengan makhluk. makhluk. Jelas, Jelas, kita itu kita itu terbatas, terbatas, sedangkan sedangkan Allah Allah itu itu tidak tidak terbatas. terbatas. Maka Maka dalam dalam Quran Quran surah surah Al-Baqarah Al-Baqarah ayat ayat 216, 216, Allah Allah berfirman, berfirman, "A'udzu billahi "A'udzubillahi minasyaitonir minasyaitonir rajim, rajim, wa wa 'asa asa an an takrahu takrahu syai'an wa syai'an wa huwa huwa khairul khairul lakum, lakum, wa wa 'asa asa an an tuhibbu tuhibbu syai'an wa syai'an huwa wa huwa syarrul syarrul lakum. lakum. Wallahu Wallahu ya'lamu wa ya'lamu wa antum antum la la ta'lamun." ta'lamun. Boleh Boleh jadi jadi kamu kamu membenci membenci sesuatu sesuatu padahal padahal itu itu baik baik bagimu. bagimu. Dan Dan boleh boleh jadi jadi kamu kamu menyukai menyukai sesuatu sesuatu padahal padahal itu itu buruk buruk bagimu. bagimu. Sedang Sedang apa apa Allah Allah Maha Maha mengetahui mengetahui sedangkan sedangkan kamu kamu tidak tidak mengetahui. mengetahui. Nah, Nah, teman-teman, teman-teman, kita kita itu itu dihadapi dengan dengan masalah, masalah, dihadapi dihadapi musibah, musibah, karena karena kita hidup pasti dicoba oleh Allah oleh Allah Subhanahu wa Subhanahu wa taala. Ta'ala. Tapi Tapi bagaimana kita kita merespon cobaan itu berbeda-beda setiap setiap orang. orang. Ada yang meresponnya dengan marah. Marah ketika Allah uji, dia marah. Tapi ini rata-rata mungkin kita seperti ini ya. Ya kemarin itu saya bilang, diuji itu kalau tanya kenapa harus saya yang diuji seperti ini, begitu ya. Ini berkaitan juga dengan yang kemarin. Kemudian yang kedua, jika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar. Nah, bersabar itu apa artinya? Dia bisa marah, tapi dia tahan. Dan kalau kita seringnya gitu, udah sabar aja, gitu kan. Udah sabar aja. Ternyata itu masih tingkatan yang kedua, teman-teman.
Yang ketiga apa? Dia ridho atau dia lapang dada, ya. Dia ridho dengan ketetapan Allah SWT. Orang yang ridho itu hatinya luas, dia menerima apa yang Allah kasih kepada dia. Kemudian yang keempat nih teman-teman, yang paling tinggi itu sepertinya kalau kita mungkin masih sulit, tapi jangan putus asa, kita bisa. Orang-orang yang diuji oleh Allah SWT ini tingkatannya dalam para nabi. Bersyukur. Orang diuji malah bersyukur. Itu tingkatannya para nabi. Seperti Nabi Ayub alaihissalam. Diuji oleh Allah SWT. Semua badannya itu busuk atau kalau kita nyebutnya kerengan gitu ya teman-teman. Itu malah sekelas nabi. Kalau minta sama Allah pasti tidak dikabulkan doanya. Pasti sama Allah dikabulkan. Ketika beliau minta kesembuhan pasti dikabulkan. Tapi beliau nggak minta itu. Beliau minta jika dengan penyakit ini aku dekat dengan Allah, maka tak apa. Ini penyakit ada aja di dalam tubuh saya gitu. Malah kayak gitu. Nah, beda kan kalau kan malah ya Allah nggak sembuh gitu kan. Kalau enggak iya Allah sampai kapan kayak gini gitu ya. Kita kan gitu bedanya. Tapi jangan putus asa. Kita terus belajar untuk mungkin kita akan berada di tahap yang ridho dengan apa yang persis. Oh iya teman-teman. Ayat ini surat Al-Baqarah ayat 11 ini kan tentang kaum muslim yang disuruh berperang di jalan Allah. Dulu mungkin berperang itu memegang senjata. Ya sekarang juga masih. Cuman kita sebagai muslim yang sekarang itu bukan lagi memegang senjata atau berjihad itu dengan berperang secara fisik. Kita berperang melawan nafsu kita sendiri. Atau kita itu berjuang. Sama aja berperang di medan perang, berjuang di dunia ini ya. Berjuang di dalam hidup kita. Jangan nyerah gitu ya. Kalau katakan dulu tadi pokoknya jangan nyerah. Tujuannya adalah Allah SWT. Nih, kenapa logika manusia adalah ciptaan Allah SWT. Bersifat itu terbatas. Terkait oleh sebab dan akibat. Teman-teman. Kekuasaan Allah itu sifatnya mutlak. Bedanya itu logika manusia. Kadang kita itu mikirnya atau kita itu melihatnya menilai itu pakai logika gitu. Sedangkan ilmu itu luas, lebih luas daripada logika kita. Logika kita itu diciptakannya oleh Allah SWT. Tentu Allah yang lebih luas pengetahuannya dibandingkan dengan logika kita begitu. Jadi kemudian apa tuh hakikatnya logika? Maksudnya logika itu gimana sih Ustazah ya? Gitu. Logika manusia itu maksudnya gimana? Pertama, logika manusia itu adalah keterikatan hukum alam ya. Jadi logika itu hanya bekerja berdasarkan apa yang dilihat oleh mata, apa yang terlihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, apa yang bisa dirasakan oleh kita. Itu logika manusia atau itu adalah logika manusia. Indra ya. Kita terlihatnya itu nggak baik gitu. Tapi itu dilihat dari kacamata manusia. Menurut Allah itu baik. Itulah sederhananya. Kemudian atas pemahaman kita. Ingat ilmu Allah itu al-ilmu bahwa muntaha yabdu laisa lahu haddun illa yusab. Ilmu Allah itu bagaikan tentang tiada batas untuk diraih. Artinya kita itu tidak batas pengetahuan melebihi pengetahuan Allah SWT. Akal manusia itu tidak mengetahui yang gaib. Akal manusia itu tidak mengetahui takdir dan hikmah di balik musibah. Kecuali hanya sedikit saja. Kita mengetahui, tapi tidak secara seluruhnya kita mengetahui. Begitu. Apa fungsi akal itu? Fungsi akal itu sebenarnya berfungsi untuk berpikir, merenungi atau memahami tanda-tanda syariat dalam menjalankan syariat, bukan untuk mengukur zatnya. Tafakur fi khulqillah, wala tafakur fi zatillah. Jangan kamu memikirkan, pikirkanlah apa yang Allah ciptakan, bukan memikirkan zatnya Allah atau Allah berfungsi seperti apa. Nah, fungsi akal itu untuk menelaah, berpikir,
Itulah yang membedakan kita ya sebagai manusia, kelebihan manusia. Tapi kadang manusia juga selalu menggunakan akalnya gitu. Bahkan kita itu tidak boleh terlalu sombong dengan akal yang kita punya, tapi kita harus menggunakan akal kita dengan bijaksana. Kita nggak boleh sombong dengan apa yang kita ketahui seolah-olah kita mengetahui segalanya, padahal hakikatnya kita hanya sedikit saja diberikan oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, dari poin yang pertama tadi, hakikat Allah itu bedanya. Kalau kita tadi menggunakan akal ya, itu manusia. Kemudian yang kedua, hakikatnya Allah, kuasa Allah itu adalah yang pertama menembus keterbatasan logika. Tidak sama dengan logika manusia. Kemudian kekuasaan Allah itu melampaui hukum-hukum sebab akibat. Allah itu tidak terkait oleh ruang waktu, sedangkan kita terkait ruang waktu. Allah tidak terikat oleh sebab akibat, sedangkan kita terikat oleh sebab akibat. Nah, sesuatu yang mustahil menurut sains atau menurut fisik atau menurut mata pandangan manusia, metodika manusia dapat terjadi jika Allah berkehendak. Itu yang harus dipegang. Pokoknya iman ini adalah urusannya iman. Kemudian kreativitas Allah tanpa batas. Ini adalah seni. Ketika Allah mau membedakan antara misal ada orang baik, ada orang yang buruk, ada kejahatan, ada kebaikan, ada kesedihan, ada kegembiraan, dan lain sebagainya. Itu adalah seni sebenarnya. Seni dalam Allah menciptakan sesuatu begitu. Kemudian sedangkan Allah itu adalah kuasa itu adalah ketetapan mutlak, makam tadi, ketetapan mutlak. Segalanya itu terjadi atas kendali Allah SWT. Nah, yang masuk akal ataupun yang tidak masuk akal manusia. Jadi ada hal-hal yang tidak masuk akal manusia, tetapi itu terjadi. Itu atas kendali Allah SWT. Gitu. Tiga itu titik temu antara akal dan iman. Lalu bagaimana Ustazah mempertemukan antara akal dan iman? Gitu. Kita menghambakan diri kepada Allah SWT. Kita itu sebagai hamba. Tugas kita adalah sebagai hamba, bukan sebagai pencipta. Kita harus menyadari itu bahwa kita itu hamba, ya, hamba Allah SWT. Ketika akal manusia itu buntu, ya, seperti memahami takdir, belum ketemu ya Allah. Aku seperti ini maksudnya Allah apa belum ketemu ya. Kita memahami ilmunya itu. Kita memahami dalam memahami takdir itu kita masih dalam proses pengenalan kepada Allah SWT yang menciptakan takdir itu sendiri, dari takdir sendiri. Itu hanya yang bekerja. Kita meyakini bahwa pokoknya ini baik. Apa yang kasih itu pasti terbaik. Apa yang kasih itu pasti terbaik. Begitu. Penerimaan atas keterbatasan. Kita harus menerima kita itu terbatas. Kita itu akal kita itu diberi sedikit. Allah maksudnya kita hanya diberi akal itu terbatas. Gitu. Ini saya kan di fisika dan saya belajar tentang ilmu fisika. Kalau kita lihat bumi itu kecil bang, bumi kecil, apalagi manusia. Hanya manusia nggak kelihatan kalau kita ada di alam seperti ini di langit. Manusia itu nggak ada titik aja itu nggak kelihatan manusia itu apa kan. Cuman kita tahu bahwa kalau kita itu adalah makhluk terpilih, kita adalah khalifah yang Allah ciptakan, berarti kita dipercaya untuk melakukan ibadah bumi yang menjadi makhluk bumi untuk mengurusi bumi gitu ya. Tapi kalau kita lihat ilmu fisika begitu luasnya galaksi kita yang kita huni galaksi Bima Sakti itu luas sekali, bahkan belum mungkin kalau misalnya ada orang yang bisa tahu ujung galaksi kita itu belum ada. Dan Allah menciptakan ribuan galaksi. Itulah kemahaan Allah, kemahabesaraan Allah. Allahu Akbar. Akbar lagi bukan takdir. Lebih besar lagi maksudnya. Akbar itu besar sekali. Gitu. Allah lain. Kita aja gak tahu apa yang di luar bumi. Ada apa di luar bumi? Paling ya kalau apa sih bintang, pelangi, bulan,
Terus apa lagi? Padahal banyak benda-benda langit yang nggak kita tahu di luar bumi ini, di luar dunia ini. Gitu. Itu tentang fisika. Apalagi ilmu yang lain, teman-teman. Gitu. Jadi kita harus sadar bahwa kita itu terbatas. Kita harus sadar dulu kalau mau kita tenang, kita menerima, kita harus sadar dulu kalau kita itu terbatas. Seperti sudah familiar ya kisahnya Nabi Musa alaihissalam yang mengandalkan ilmu syariatnya, akalnya ya. Dengan kisah Nabi bertemu dengan kisah Nabi Khidir alaihissalam. Tentu teman-teman mendengar ya cerita ini. Ini ada di surah Al-Kahfi ayat 16 sampai 82. Ini diceritakan Nabi Musa kan mengaku bahwa ketika ditanya Nabi Musa itu kan berbicara, aku yang paling maksudnya aku tahu segalanya gitu. Aku mengetahui pokoknya yang paling benar tuh saya gitu kalau bahasa kitanya ya. Allah menegurnya dengan cara apa? Ada makhluk, ada manusia yang lebih pintar daripada kamu, lebih tahu daripada kamu. Kamu jangan sombong gitu. Tahu. Itu makhluk Allah, itu Nabi Khidir tadi. Apalagi Allah yang menciptakan Nabi Khidir, yang menciptakan Nabi Musa alaihissalam. Apalagi Allah pasti tahu segalanya. Begitu. Ketika itu kan Nabi Musa alaihissalam mengandalkan logika manusia. Masalah satu apa? Perahunya itu dibolongin sama dia gitu kan, menurut kisah gitu kan. Kemudian ini menurut Al-Quran ini kisahnya benar-benar kadang kita ambil hikmahnya di sini dibolongin. Kenapa? Kalau menurut logika manusia kan kalau dibolongin otomatis itu adalah tindak kejahatan yang bisa mencelakakan penumpang. Tapi Nabi Khidir berkata, kamu tidak mengetahui gitu kan apa yang saya ketahui. Ternyata apa teman-teman? Ternyata kan di depan nanti bakal ada perompak atau perampok ya. Perompak kan untuk yang di laut gitu ya. Kemudian itu aja manusia yang tahu. Nabi Khidir alaihissalam diberi ilmu oleh Allah SWT, ilmu hikmah ya namanya itu. Dan seterusnya ketemu dengan anak kecil di gunung, ketemu dengan masyarakat, terus ada suatu bangunan didirikan bangunan itu. Ternyata Nabi Khidir lebih mengetahui daripada Nabi Musa. Apa artinya? Nabi Musa itu mengandalkan hanya mengandalkan apa yang dia lihat, begitu, tanpa tahu hakikatnya seperti itu. Kemudian poin yang kedua, teman-teman, Allah itu perencana terbaik. Jelas, kita harus yakin itu. Seringkali kita merasa rencana kita dalam kondisi yang sempurna. Rencana kita udah susun, rencana kita udah saya susun, saya ini. Padahal dia adalah khairul makirin, sebaik-baik perencana. Man purpose jadi katanya. Manusia yang berencana Allah yang menentukan. Kita boleh berencana, kita bagus, iya, memang kita tugasnya berikhtiar sama Tuhan. Gitu ya teman-teman. Bukan berarti udah direncanain sama Allah. Ngapain saya buat rencana? Itu namanya malas. Bukan seperti itu konsepnya. Maksudnya adalah kita berencana sebaik mungkin sehingga ada usaha dalam diri kita untuk mencapai rencana yang kita mau. Sehingga di situ adalah ada ikhtiar. Nah, apa ikhtiar yang kita lakukan? Kita itu diganjar. Kalau kita berikhtiar, Allah itu mengganjar, memberi pada kita. Kalau kita ikhtiar itu ada proses mendekati kepada Allah SWT. Jadi bukan mengandalkan diri begini. Ada kata-kata dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa jika kamu mengandalkan diri sendiri, sesuatu itu akan berat jika kamu mengandalkan diri sendiri. Tetapi sesuatu itu akan mudah jika kamu menyandarkannya kepada Allah SWT. Artinya apa? Kita itu jangan sok gitu teman-teman. Jangan adalah bisa gitu. Tapi tanpa disitu dilibatkan Allah SWT. Gak gitu. Jadi gimana Allah itu sedang mempersiapkan skenario terbaiknya, kita harus yakin gitu. Ketika gagal, kita jangan menyerah gitu. Atau kita jangan udah salah ini yang Allah kasih gitu. Tapi Allah menilai usaha yang kita lakukan. Misal, saya pengen sekolah ke Mesir. Saya pengen kuliah ke Al-Azhar.
otomatis dimulai dari sekarang ikhtiar yang saya lakukan adalah kesana arahnya gitu. Gak mungkin dong saya pengen ke Al-Azhar tapi saya belajarnya nggak belajar saya nggak ngaji atau saya nggak belajar bahasa Arab atau saya nggak, pokoknya saya sudah melakukan step-step untuk mencapai untuk menuju ke Mesir. Tentu tidak akan arahnya ke sana gitu, beda nanti. Tapi kalau kita punya cita-cita atau tujuan, otomatis kita akan terus ke situ dan kita tahu step-step apa yang harus kita lakukan untuk menuju ke sana begitu. Tapi kita juga harus waspada teman-teman, meluaskan hati untuk menerima apapun nanti yang Allah kasih. Bagaimana caranya ketika kita mencapai sesuatu itu, kita dekat dengan Allah. Ini adalah Allah ya teman-teman. Kenapa kita sering merasa planning kita itu tidak sesuai rencana, planning kita itu berantakan? Karena kita pengen hidup sesuai dengan keinginan, bukan keinginan Allah. Kenapa kita rasa semuanya berantakan? Karena kita ingin hidup sesuai dengan keinginan kita. Kita itu hamba. Teman-teman kita itu ingat tugasnya hamba. Hamba itu menyembah Allah. Allah yang punya. Allah yang punya. Kita itu siapa? Gitu. Nah, ada beberapa. Jika kita itu sadar bahwa kita itu diuji Allah, itu juga termasuk ujian ya teman-teman. Jadi konsepnya no-counter ini yang ketiga, konsepnya no-counter tidak ada yang bisa menolak ketetapannya. Ini ada di dalam Quran Surat Fatir ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yahillu lin-nasi min rahmatin falan yumsikalaha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Teman-teman, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, tidak ada yang dapat menahannya. Demikian pula apa saja yang ditahannya, tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya. Dialah yang berkasal bagi bijaksana. Jadi sesuatu yang sudah tertakar tidak akan tertukar. Allah sudah menetapkan sesuatu untuk kita tidak akan tertukar dengan orang lain. Jangan seperti itu. Gak akan tertukar. Takdir itu sudah berapa? Teman-teman ada dua ya. Kita sering ini kalau Allah SWT takdir itu ada takdir Allah dan takdir mubram ya. Takdir Allah itu yang disembah seperti sakit menjadi sembuh karena ikhtiar yang kita lakukan, kemudian miskin menjadi kaya, gitu kan? Itu adalah hal yang bisa dirubah. Kemudian takdir mu'alaq yang tidak bisa, takdir mubram, takdir takdir yang tidak bisa diubah, itu seperti hari yang terjadi dengan kematian dan lain sebagainya. Nah, kemudian doa, teman-teman, doa itu bisa mempengaruhi takdir. Kan ada yang berkata berdoa biar berubah takdir, bukan berubah takdir ya teman-teman, tapi mempengaruhi takdir. Ya, apa? Banyak sekali berkat doa yang kita panjatkan itu bukan merubah takdir. Berarti misalnya kita mau seperti ini nggak jadi seperti itu, enggak. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya takdir kita. Ada seseorang, ada orang nih. Orang ini itu ditakdirkan oleh Allah SWT untuk pergi ke suatu tempat memakai motor, kemudian dia ditakdirkan kecelakaan di jalan, dan kecelakaan itu kelindes sama mobil, gitu, kelindes sama mobil, atau pokoknya kelindes sama mobil itu takdirnya dia adalah kecelakaan hari itu dia kecelakaan. Nah, tapi dia berdoa memohon perlindungan kepada Allah SWT sebelum dia berangkat. Doa naik kendaraan misalnya, doa perlindungan, doa keluar rumah, bismillah kita kemudian dia berdoa juga doa naik kendaraan ya, naik kendaraan darat karena dia naik motor ya. Subhanallah sakhkhara lana wa ma kunna kemudian kalau dia naik perahu ya dia berarti doanya naik kendaraan laut, bismillahirrahmanirrahim, berusaha
Artinya apa teman-teman? Doa itu adalah bentuk perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kaitannya dengan doa memohon perlindungan kepada Allah. Nah, dia takdir dia kecelakaan hari itu terjadi kecelakaan hari itu. Tapi apa? Mungkin dia doa itu yang menyelamatkan dia. Harusnya dia melindas sama mobil, tapi dia cuma lecet-lecet aja. Takdirnya dia tidak berubah. Dia tetap kecelakaan hari itu. Tapi apa yang berubah? Apa yang mempengaruhinya? Yaitu dia terluka hanya sedikit. Harusnya mungkin dia pincang, harusnya mungkin dia lumpuh karena kelindas mobil gitu ya. Tapi berkat doa yang dia panjatkan dengan perlindungan kepada Allah ini dia cuma lecet-lecet aja jatuhnya. Gitu. Takdirnya tidak berubah, dia tetap kecelakaan hari itu. Begitu. Itu adalah kekuatan doa, teman-teman. Nah, ini juga di dalam Quran surah 2 ayat 29 Allah berfirman, "Ya Allah yasha wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab." Allah menghapus dan menetapkan apa yang dia kehendaki, di sisinya terhadap ummul kitab ya. Semua yang terjadi di alam semesta ini sudah tercatat di lauhul mahfuz. Sudah tercatat di lauhul mahfuz. Sudah. Jadi apa artinya? Allah sudah tahu duluan. Dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa doa dapat berpengaruh dalam hal sendiri tertentu. Betul, tak tertentu ya. Jika Allah berkehendak, maka terjadi. Terkadang seseorang bisa terhalang mendapatkan rezeki akibat dosa yang diperbuat. Sementara di sisi lain ada juga seseorang yang diperpanjang umurnya karena dia senang bersilaturahmi. Nah, itu juga termasuk doa ya, teman-teman. Jadi akibat mungkin dia surat rezekinya karena dosa yang dia lakukan. Kemudian dia panjang umurnya karena apa? Karena dia suka bersilaturahmi. Itu juga termasuk contohnya. Kemudian nah, teman-teman, banyak sekali kita mungkin anak-anak muda terutama ya. Ini kan isinya kayaknya anak muda ya. Saya sih imamnya anak-anak muda. Pasti masalahnya ya ada yang jodoh seperti itu ya. Tentang masalah yang dihadapi, masalah kuliah atau masalah bimbang mau lanjut kemana atau mau ngapain gitu kan. Pengen pekerjaan tapi apa yang bagus pekerjaan buat saya gitu. Saya pengennya pekerjaan ini tapi malah ditolak atau tidak diterima. Maksudnya Allah itu apa? Ada banyak yang seperti itu. Atau jodoh. Misalnya jodoh itu kan takdir ya. Berarti kita udah pastikan sama orang itu gitu kan. Terus ngapain kita harus ikhtiar gitu konsep. Tadi saya bisa kaitkan dengan fisika. Ada kalau di dalam Islam ada ikhtiar dan ada doa. Ikhtiar adalah dimensi mental, sedangkan doa adalah dimensi spiritual. Ikhtiar adalah tindakan nyata seseorang. Ya, ikhtiar itu tindakan nyata, usaha yang dia lakukan untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan. Sedangkan doa itu dimensi spiritual. Artinya apa? Komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan, meminta bimbingan, dan meminta keberkahan atas ikhtiar yang kita lakukan. Kita itu tugasnya berikhtiar. Takdir itu milik Allah betul. Tapi ikhtiar dan doa itu milik kita. Kalau dikaitkan dengan fisika nih, ada teman-teman menarik. Usaha dan energi. Usaha itu adalah gaya untuk memindahkan sesuatu. Sedangkan energi itu adalah kekuatan dalam melakukan usaha. Jadi teman-teman, kalau kita berikhtiar saja tanpa mau berdoa atau berdoa saja tanpa mau berikhtiar, itu termasuk orang yang sombong. Ya, takdiru ya, termasuk orang yang sombong. Kita itu tetap ikhtiar, doa juga bagian dari ikhtiar. Doa itu adalah keyakinan, asas keyakinan di dalam hati. Ketika keyakinan itu kuat di dalam hati, maka kita akan ada effort untuk berikhtiar, teman-teman.
Saya yakin Allah memberikan yang terbaik bagi siapa yang berusaha dengan maksimal. Baik, saya akan berusaha dengan maksimal. Itu akan melahirkan optimis dalam hidup. Tidak putus asa, walau Nah, ibaratnya nih teman-teman. Yaitu ini adalah takdir. Ini adalah rezeki kita, air minum. Air minum ini rezeki kita. Tapi kalau kita nggak ikhtiar, kan ini nggak mungkin ujuk-ujuk air minum ini pindah ya ke mulut kita. Tadi itu usaha itu adalah memindahkan sesuatu ya, daya untuk memindahkan sesuatu dalam fisika. Nah, ini tentu dong kita harus melakukan ikhtiar atau melakukan usaha dengan cara apa? Dengan cara mengambil, dengan cara membuka tutupnya, dengan cara meminumnya. Itu adalah ikhtiar. Begitu. Jadi doa tadi aspek meyakini. Biar nggak kalau bahasa janjinya biar nggak oleng katanya. Kalau kita yakin Allah penentu yang terbaik, kalau kita yakin bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik, tentu di saat kecewa, di saat kita terlalu kita akan mudah bangkit. Saya tidak menafikan bahwa tidak ada kecewa, tidak. Tetap kita sebagai manusia pasti ada kecewa, tapi mudah bangkitnya, tidak terpuruk. Begitu. Nah, ikhtiar kita harus melakukan selalu melakukan yang terbaik. Agar husnul khotimah. Jadi jangan sampai udahlah ini sama Allah ngapain harus kayak gini gitu teman-teman. Ada sebuah usaha nanti bisa diambil pelajaran teman-teman. Ada seorang arsitek ya. Seorang arsitek ini dia itu arsitek yang handal, arsitek yang wah keren banget. Kalau bikin rumah itu nggak kaleng-kaleng, bikin rumah itu pasti bagus, pasti mewah, pasti indah, pasti nyaman gitu kan. Tapi dia itu pengen resign. Sudahlah saya resign saja. Bilang sama bosnya, ada bosnya nih. Bilang sama bosnya saya ingin resign, tapi dia buru-buru resign. Udah pokoknya saya pengen resign, udah saya nggak kuat nyerah gitu kan. Capek lah, dia capek. Dia capek. Terus bosnya bilang apa? Boleh kamu resign, tapi bangunkan satu rumah lagi untuk saya. Gitu kan? Bangunkan satu rumah lagi lah. Satu rumah lagi. Sebelum kamu keluar atau sebelum kamu resign menjadi arsitek gitu ya. Menjadi apa namanya? Tukang ngedesain rumah. Ya udah, akhirnya apa? Karena dia buru-buru pengen aku nyerah aja. Udahlah, nggak usah terlalu ini, jadi itu maksimal gitu loh. Nggak usah terlalu detail banget. Akhirnya apa dia bangun itu asal-asalan. Salah-salah. Nggak seperti biasa. Karena buru-buru pengen nyerah gitu. Karena buru-buru pengen resign. Terus apa? Bilang sama bosnya, bos udah ini udah selesai gitu ya. Saya udah selesai bangun rumah ini. Ternyata itu rumah itu buat si arsitek itu. Katanya kata dia, kata bosnya itu rumah untuk Anda. Apa? Menyesal. Kenapa dia buru-buru? Kenapa dia tidak ikhtiar dengan maksimal? Kenapa dia tidak memaksimalkan potensi dia ketika membangun rumah itu, tapi ternyata itu rumahnya buat dia. Nah, itu bisa diambil teman-teman. Jadi kita itu kalau pengen husnul khotimah, kalau pengen husnul khotimah itu kita selalu menjalankan kebaikan. Jadi jangan merasa kebaikan yang kita lakukan itu sia-sia atau udahlah capek kayak gini. Capek jadi orang baik terus. No, teman-teman. Ada tuh yang kayak gitu. Yang udah capek, kali-kali gue jadi jahat kan. Kali-kali jadi kayak gini, udah capek jadi orang baik terus kan. Udah gitu teman-teman. Karena kita kan yang dihadapi sesuatu gitu. Nah, kemudian nih berdoa tadi udah. Yang terakhir teman-teman, kita harus husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Skenario Allah terasa menyakitkan saat kita melihatnya dari kacamata keinginan ego kita sendiri. Namun saat kita melihatnya dari kacamata iman, semua skenario adalah kebaikan murni. Kalau kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita, maka kita yakin Allah tidak akan menzalimi kita. Allah tidak akan menzalimi hamba-Nya. Kita yang menzalimi diri kita sendiri. Kita yang sering menzalimi diri kita sendiri. Allah itu tidak pernah menzalimi hamba. Allah itu tidak akan pernah memberikan hal buruk kepada hamba. Gitu. Hadirnya kita aja karena cintanya Allah. Begitu teman-teman. Nah, ada sebuah hadis qudsi ya teman-teman, sabda Nabi, "Ana inda doni abdi," gitu ya teman-teman. Ini tentu sudah pernah juga di telinga kita, tapi ini maknanya adalah sekali. Aku itu sesuai perasaan hambaku kata Allah. Faliyadunna bima sya'a, maka hendaklah ia berprasangka kepadamu sebagaimana yang ia. Kalau kita mau kebaikan, maka kita harus berprasangka baik pada Allah SWT. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Innal mu'mina ahsanal dhanna bi rabbih fa ahsanal amala wa innal fajira asa'al dhanna bi rabbih fa asa'al amala." Sesungguhnya orang mukmin berbaik sangka kepada Rabbnya sehingga ia melakukan amal yang baik. Sebaliknya, orang yang durhaka berburuk sangka kepada Rabbnya sehingga dia pun melakukan hal-hal yang buruk. Ini ada dua versi. Bisa diartikan bahwa orang yang berbaik sangka atau positive thinking, positive thinking, kehendak Allah itu bisa jadi dia mendapatkan kebaikan, atau versi yang lain adalah dia akan melakukan kebaikan. Tapi kalau dia sudah suudzon sama Allah, tentu dia akan melakukan keburukan atau suudzon sendiri adalah keburukan itu sendiri. Udahlah, kalau aja ngasihnya aku kayak gini, ya udah aku kayak gini. Buruk. Akhirnya apa? Dia berusaha bukan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Namanya putus asa, teman-teman. Itu kayaknya itu namanya putus asa. Apa hukumnya nih? Husnuzon itu wajib, hukumnya adalah wajib. Berdoalah. Hadis riwayat ini berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Jadi kita harus yakin bahwa doa kita itu akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai atau hati yang sibuk dengan permainan. Kalau kita serius, kenapa? Doa orang-orang yang tulus gitu. Kenapa doa orang yang aniaya itu dikabulkan? Bisa jadi tulus. Kenapa? Doa orang-orang yang kadang bukan yang ramah tapi dia sukarela gitu ya, itu dikabulkan banyakannya karena tulus dari hati. Teman-teman bisa ngerasain sendiri kalau berdoa tulus itu pasti kayak nggak mau gitu, merasa lemah, merasa yang hina, tapi aku butuh kepadamu yang bukan yang ya udahlah asal ucap aja gitu kan, kita asal ucap aja tanpa dijasari dari hati. Sama dengan ketika kita percaya dengan dokter, teman-teman. Nah, kita mau operasi, kita janjian sama dokter 2 hari lagi kita operasi. Kita percaya dokter itu punya ilmunya. Kita percaya dokter itu bisa membedah perut kita, sama operasinya perut ya, membedah perut kita tanpa kita takut gitu. Atau mungkin rasa takut, tapi kita tahu dokter itu punya ilmunya. Akhirnya apa? Kita lakukan operasi, dijahit sakit teman-teman, dijahit rasa gitu. Tapi apa kita percaya nggak bakal ini nggak bakalan gimana saya sembuh. Kita percaya sama dokter, saya tinggalin dokter yang tahu ilmunya, bagaimana membedah perut saya, dokter yang tahu obatnya seperti apa. Saya percaya apa namanya, dokter tahu ilmunya begitu. Maka apa, kita nggak khawatir teman-teman, nggak khawatir mungkin perut akan berantakan, kita akan apa ya namanya ya berantakan lah intinya. Pasti kita tahu bahwa dokter itu punya ilmunya dan dokter lebih tahu daripada kita. Sama halnya, mungkin nggak bisa disamain, cuman ini adalah hal yang mudah untuk kita ambil contoh
bahwa percaya pada Allah, bahwa Allah adalah panel terbaik kita. Tidak ada kekhawatiran dalam hidup ini, semuanya akan merasakan tenang dan nerima. Begitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dalam tutur kata atau perbuatan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya membacakan hadis yang sesuai dengan semboyan majelis. Saya berkati, man salaka tariqan ilal ilmi, salaka tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan jalan menuju surga. Semoga kita senantiasa diganjar oleh Allah SWT sebagai seorang penuntut ilmu, sehingga kita diberikan jalan menuju surga Allah SWT. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, materinya luar biasa sekali ya teman-teman. Kira-kira ada yang tertampar nggak ini? Ya, jadi di materi kita pada malam hari ini terkait skenario Allah nggak pernah gagal atau no counter ya teman-teman. Itu balik lagi ya, ujung-ujungnya kita harus berhusnuzon kepada Allah. Jadi buat teman-teman yang merasa mungkin gagal hari ini gitu ya, jangan berputus asa gitu ya, jangan mudah menyerah. Karena Allah tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Baiklah teman-teman, kita beranjak ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Untuk di termin pertama, Kanoro buka 3 pertanyaan pertama ya teman-teman, silahkan untuk on mic. Jika tidak mau mengetik dalam komentar, dan silakan teman-teman juga yang tidak mau on mic boleh dipesan dalam panggilan. Kepada teman-teman dipersilahkan. Silahkan teman-teman yang mau bertanya, boleh untuk raise hand terlebih dahulu kalau mau unmic ya. Dan buat teman-teman yang mau mengetik juga boleh banget di pesan dalam panggilan, nanti saya bacakan. Saya izin membacakan pertanyaan dari Kak Sakina dulu ya. Baik, izin saya bacakan ya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Afwan, Ana izin bertanya Ustazah. Gimana caranya biar kita nggak bandingin skenario hidup kita sama orang lain? Padahal kan takdir kita itu juga berbeda dengan orang lain. Tapi terkadang ada aja yang kita ngebandingin diri kita Ustazah. Dan apa ciri-ciri orang yang sudah benar-benar ridho atau hanya pasrah sama takdir Allah? Sebelumnya, Ana ucapkan syukron jazakillahu khairan katsiran. Kepada Ustazah dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Sakinah. Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Sakinah ya. Tadi poinnya adalah pertanyaannya adalah bagaimana agar kita tidak membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain atau takdir kita melihat takdir kita dengan takdir orang lain. Dan bagi apa tarapannya, apa cirinya atau tandanya kita sudah ridho dengan apa yang Allah kasih, gitu ya, kurang lebih. Baik, langsung saya jawab. Yang pertama adalah
kita itu belajar untuk qanaah. Qanaah itu adalah sikap ridho dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Allah itu udah memberikan porsi sesuai dengan wadah kita gitu. Jadi setiap orang itu punya wadahnya masing-masing, teman-teman. Misal gini aja, contohnya adalah tentu seorang anak kecil berbeda kebutuhannya dengan seorang dewasa. Orang tua itu pasti ngasih anak kecil paling jajan berapa sih? 2.000, 5.000, 10.000 gitu. Karena kebutuhannya pun belum banyak gitu. Tapi kalau orang dewasa itu dikasih Allah lebih banyak lagi, dikasih orang tuanya dikasih orang tuanya lebih banyak karena kebutuhannya lebih banyak lagi. Mungkin anak kuliah beda dong sama anak SD gitu. Anak SD dikasihnya sama orang tua jajan paling berapa? 10.000. Tapi anak kuliahan sehari mungkin 50.000, 100.000, karena berbeda kebutuhannya. Itu adalah contoh kecil ya, teman-teman. Mau qanaah. Jadi kita juga yang kedua melihat ke bawah dalam urusan dunia. Jadi jangan kita itu melihatnya ke atas terus. Kalau urusan dunia, kalau urusan akhirat, boleh kita merasa melihat ke atas. Mengubah perasaan iri ini menjadi motivasi gitu. Jadi jangan iri dengan apa yang Allah kasih orang itu. Karena belum tentu kita itu mampu mengemban apa yang justru diemban oleh orang itu gitu. Jadi kita jangan juga cuma melihat enaknya aja. Kadang-kadang kita cuma melihat enaknya doang, tapi ternyata nggak tahu juga beban yang dia tanggung sebenarnya gitu. Dan Allah kan pasti kasih ujian itu berbeda-beda. Ada orang teman-teman, orang itu kaya, tapi diujinya lewat apa? Mungkin lewat keluarganya. Kemudian ada orang miskin, diuji lewat hartanya, tidak kecukupan, tapi keluarganya tenang, aman. Bukan miskin ya, saya nggak menyarankan untuk kita itu harus miskin, enggak ya. Maksudnya adalah kecukupan lah, cukup lah, nggak yang kaya banget. Kita jangan miskin, kita harus jadi muslim harus kalau nggak kaya ya kita harus cukup ya teman-teman, nggak boleh miskin. Mohon maaf saya rakyat ya teman-teman. Bukan miskin tapi cukup saja, tidak yang lebih gitu kan. Tapi keluarganya diberikan ketenangan itu. Terus ada juga yang orang diujinya lewat harta, orang diujinya lewat sakit, ada orang diujinya lewat keluarga, ada orang diuji. Semua orang itu punya porsinya masing-masing dan punya ujian masing-masing. Gak ada orang yang hidupnya ideal. Sekelas Rasulullah SAW aja hidupnya nggak ideal, teman-teman. Apalagi kita manusia biasa. Kita harus menyadari itu. Kalau kita tidak membandingkan diri dengan orang lain, kadang-kadang kita membandingkan diri dengan orang itu karena kita hanya melihat manisnya aja orang itu. Kita nggak tahu cobaan yang dia hadapi, cobaan seperti apa. Gitu. Setiap orang diuji, setiap orang dicoba. Bahkan kebahagiaan pun termasuk cobaan, teman-teman. Jadi sebenarnya cobaan itu bukan hanya penderitaan aja, tapi kebahagiaan pun termasuk cobaan, ujian, teman-teman. Apakah dia diberi kebahagiaan itu dia kemudian bersyukur atau tidak? Kemudian ketika diberi keburukan, apakah yang diberi keburukan itu manusia yang diberi keburukan itu oleh Allah? Itu dia bersabar atau tidak? Intinya apa? Intinya satu. Intinya adalah dia ridho sama Allah. Allah bakal ridho sama dia kalau dia ridho sama Allah. Gitu. Jadi sebenarnya yang terlihat manis pada manusia itu juga termasuk ujian. Yang terlihat buruk pada manusia itu termasuk ujian. Semuanya ada ujian. Itu tergantung kita memahami apa yang Allah kasih. Mungkin pertama kita harus menyadari itu qanaah, ya. Kemudian apa sih tandanya kalau kita udah ridho? Kita udah nggak bandingin proses kita dengan proses orang lain. Mengingat bahwa setiap orang punya ujian berbeda-beda. Dan kita justru mengembangkan jiwa semangat kita dalam urusan akhirat.
kita itu malah fokus sama diri sendiri gitu. Soalnya capek teman-teman kalau kita itu bandingin, bakal ada yang lebih dari kita, bakal ada yang lebih kurang dari kita. Karena itulah seninya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seni, bagian dari seni berbeda-beda. Kalau kita lihat ke atas, bakal ada orang yang lebih dari kita. Kalau kita cantik, ada yang lebih cantik dari kita. Kita kaya, ada yang lebih kaya dari kita. Terus apa lagi yang sifatnya dunia biasanya? Kalau kita misalnya kita merasa bahwa kita kurang, ada yang lebih kurang dari kita. Gitu, nggak ada yang itu ya. Itu teman-teman. Jadi apa intinya? Semua yang Allah kasih, mau itu berupa kebahagiaan ataupun penderitaan, itu satu. Itu adalah cara Allah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu kasakin. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Syukran Ustazah sudah menjawab pertanyaan dari Kak Sakinah. Berikut ada pertanyaan dari Kak Putri ya tadi Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustazah, izin bertanya. Ini terkait berita yang sedang viral ya Ustazah. Perempuan yang disekap di kosan gitu ya oleh pelaku karena pacaran. Dan hukum pacaran itu apa Ustazah? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya Ustazah. Kepada Ustazah dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih Kak Putri yang bertanya. Ya, benar yang lagi viral itu ya. Saya juga baca berita dari tadi pagi sampai miris sekali melihatnya ya Allah. Itu adalah juga pelajaran buat kita teman-teman. Harusnya kita renungi, harusnya kita belajar dari. Jadi sebenarnya hikmah atau pelajaran itu tidak harus kita harus yang mengalami kita. Gitu. Pengalaman orang lain pun kita jadikan pelajaran. Pertama, saya pengen bahas dulu hukum pacaran. Hukum pacaran haram ya karena dia mendekati perbuatan zina. Aktivitasnya kan berdoa, keluar, sentuhan dengan bermahram saat dilarang. Ya, karena berpotensi memicu yang lebih besar lagi, dosa zina, muson maupun pertamanya ya zina itu kan ada dua, zina muson dan zina ghair muson ya. Gitu, zina yang sebenarnya zina gitu sampai melakukan hubungan dan lain sebagainya. Kalau zina kecil gitu kayak misalnya berpegangan tangan, terus berciuman ya teman-teman, itu adalah sama zina, cuman bukan yang sebenarnya zina yang disebut dengan muhsan. Nah, hukumnya sendiri ya jelas ya. Karena apa? Kita bisa lihat dari kisah yang sedang viral ini. Berawal dari kita mengenal orang asing gitu ya, kenalan dengan orang asing tanpa kita itu mencari tahu dulu. Sedangkan kalau dalam Islam itu proses ta'aruf itu teman-teman, kita itu ada perantara gitu teman-teman. Jadi ada perantara yang itu perantara pun gak boleh sembarangan orang teman-teman. Harus orang yang dipercaya, yang bisa dipercaya gitu. Karena saking menjaga Islam itu. Islam itu menjaga kehormatan kita, kehormatan laki-laki, kehormatan perempuan. Gitu. Kadang kita yang yang namanya kita tadi itu zalimi diri kita sendiri sudah tahu banyak sekali mudaratnya. Jadi kita harus lihat mudaratnya lebih banyak kan kalau pacaran. Mudaratnya apa? Biasanya nggak mau komitmen tapi udah berani pegang-pegang, udah berani ya, pokoknya lebih banget kan.
rugi banget. Dan apa efeknya kalau saya dari MTS itu dulu punya semboyan seperti ini, teman-teman. Saya nggak mau pacaran karena pacaran itu menghabiskan waktu saya. Kalau saya lihat gitu ya, karena kan ada beberapa teman-teman yang pacaran isinya kayak gitu-gitu ya, maksudnya kayak apaan sih ngabisin waktu tuh gitu. Ini simpan diri sendiri. Perempuan kalau nggak disimpan dengan ilmu, perempuan disimpan sama perasaan. Biasanya bucin. Dan ini udah banyak penelitiannya, teman-teman. Tadi itu kasus yang sedang sekarang viral itu banyak banget psikolog, dokter itu membahas ini. Secara psikolog, secara ilmu kedokteran itu berawal dari awalnya itu kan percaya ya, teman-teman, memberikan kepercayaan gitu kan. Tapi ternyata kita kan belum tahu ya niat lain gitu kan. Ya tapi kita doakan ya, ini bukan juga saya menyalahkan, itu sih gara-gara pacaran ini enggak. Saya enggak seperti itu. Tapi kita bisa lihat bahwa hati-hati gitu. Kita hati-hati gitu, teman-teman. Banyak banget soalnya gitu. Kalau kita berkenalan dengan seorang laki-laki tanpa ada orang yang kita percaya untuk menyambungkan kita dengan orang itu. Berkenalan sendiri ya, menjadi pelajaran. Tapi kita kan teman-teman, kita doakan semoga korban cepat pulih, karena saya juga melihat tadi sekali saya fenomenal ya teman-teman, itu benar-benar kayak bentuknya udah berbeda dengan yang aslinya, benar-benar sadis sekali. Dan ini juga nanti dia yang nanya mentalnya. Artinya satu kita harus menerima bahwa dari pacaran atau dari hubungan yang mungkin diawali dengan kita nggak tahu siapa dia sebenarnya, itu kita tentu mencari tahu juga gitu kan awalnya mau berkenalan. Itu bahayanya itu banyak, madorotnya itu banyak. Jadi kita harus hati-hati kalau berkenalan sama orang. Banyak usaha yang udah nikah juga, ya dari taaruf pertamanya, habis nikah, ternyata kita cuma kenal sebentar, ternyata bubar juga ke pernikahan karena si laki-laki apa namanya tuh ini mukul misalnya dia, apa KDRT gitu. Iya, memang ada juga yang seperti itu. Tapi kita coba berikhtiar dengan baik kalau kita juga pengen hal baik datang di hidup kita. Ya teman-teman. Saya enggak yang benar-benar kayak ini sih gitu, salah sih ininya gitu kan. Harusnya gini enggak gitu. Mungkin itu adalah kesalahan yang harus diperbaiki. Caranya ya teman-teman. Kita mau berkenalan sama laki-laki itu diatur dalam Islam, ada aturannya tuh. Maka kalau kata Allah kita ikut aturan Allah. Kalau kita ingin selamat, ikut aturan Allah. Atau kalau kita belum sepenuhnya bisa ikut semua aturan Allah, kita berusaha untuk ikut aturan Allah. Berusaha itu berarti belajar. Kalau masa seperti itu, coba diperbaiki. Lebih hati-hati. Begitu. Mungkin itu ya untuk kesalahan. Semoga kita tidak dari orang-orang yang zolim, orang-orang yang seperti itu ya, yang jahat gitu ya. La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sering-sering baca itu ya. Terima kasih. Saya kembali kepada Anda. Baik, Masya Allah. Syukran Ustazah sudah menjawab pertanyaan dari Kak Putri. Berikutnya ada pertanyaan dari Kak Kiara. Izin saya bacakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustazah. Jika Allah sudah menjamin bahwa setiap takdirnya baik, mengapa banyak orang lebih sering takut pada masa depan atau dengan sesuatu yang belum terjadi di masa yang akan datang daripada percaya kepadanya? Apakah berprasangka buruk terhadap sesuatu yang belum tentu akan terjadi di masa yang akan datang termaksud dosa Ustazah? Sebab
sebab tak percaya dengan apa yang telah Allah tetapkan. Kepada Ustazah dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Kiara. Baik, terima kasih Kak Kiara atas pertanyaannya. Langsung dijawab ya. Seuzon atau berprasangka buruk atau negatif terhadap Allah SWT, mungkin terhadap orang lain ya teman-teman. Jelas dalam Islam itu ini adalah suatu kitab yang sangat dilarang dan hukumnya haram karena dapat memicu fitnah dan merusak hubungan antara sesama. Kalau ini sifatnya kepada manusia. Kalau kepada Allah SWT jelas juga tentu tidak boleh dilarang di Islam. Gitu. Kepada manusia aja kita nggak boleh, seuzon apalagi kepada Allah. Allah yang kalau manusia pasti gitu, pasti ada berbuat buruknya. Allah emang mau maka berbuat buruk tidak. Allah pasti memberikan yang baik untuk kita dan nggak mungkin Allah menzalimi hambanya tadi ya. Mungkin Allah itu zalim kepada hamba. Nah ini jadi ada sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda, berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk karena prasangka buruk adalah sedusta-dustanya ucapan. Teman-teman, kalau kita seuzon kepada Allah, merasa ragu terhadap ketentuan takdir, keadilan atau rahmat Allah, terutama saat sedang menghadapi ujian ya teman-teman, kan banyak kayak gitu. Itu cara bagaimana solusinya agar kita tidak seuzon kepada Allah, agar kita meyakini bahwa takdir Allah itu baik untuk kita, mengganti dengan husnuzon tadi. Kalau utamakan berprasangka baik ya, sampai ada bukti nyata yang membuktikannya bahwa masa kita ya intinya kita lawan dengan berpikir positif. Jadi jangan kalau kita berpikir negatif itu jangan diarah. Kita harus lawan gitu. Harus lawan itu. Gitu. Sebagai manusia tentu fitrahnya kayak gitu pasti ada rasa seperti itu. Tapi kalau dibiarkan itu akan mendarah daging. Kalau orang itu negatif aja yang datang itu hal-hal negatif teman-teman biasanya. Banyak. Iya memang seperti itu hukum alam namanya. Tapi kalau orang positif, teman-teman pernah lihat orang positif gitu. Banyak positif apa positif vibes ya disebutnya ya. Apa akhirnya yang datang adalah hidup itu hal yang positif. Nah, itu jadi introspeksi juga kepada diri sendiri, fokus memperbaiki kekurangan diri sendiri. Allah itu suka seperti ini. Allah itu mau hamba itu dapat gini. Misalnya ada kesulitan yang kita hadapi, kita bisa berintrospeksi diri tanpa harus syukur kepada Allah. Allah kok gini sih, saya kok diberi masalah seperti ini. Kita refleksi apa yang kurang dari saya, apakah mungkin sholat saya yang belum sempurna sehingga Allah itu pengen saya dekat kepadanya, apakah mungkin ada hal yang saya itu justru terhadap diri saya sendiri gitu. Jadi refleksi diri sendiri gitu. Enggak yang nah, tadi itu ketika iman kita turun atau iman kita itu tidak kita tidak yakin kepada Allah bahwa Allah berencana terbaik, maka yang kita rasakan teman-teman itu tadi suudzon tadi karena kita nggak yakin gitu kalau Allah itu udah tahu obatnya gitu, udah tahu yang terbaik buat kita tadi kayak kisah dokter itu. Kalau kita nggak percaya sama dokter, apa yang kita rasakan? Khawatir. Tapi memang sifat manusia itu apa? Khawatir. Itu adalah ujian. Ada kan di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa kelaparan, kekhawatiran itu adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar. Jadi maaf ya teman-teman, ada suara. Jadi sebenarnya apa yang menimpa diri kita coba kita evaluasi, apakah ada yang salah atau ada yang belum kita tunaikan, atau mungkin kita masih taatnya masih setengah-setengah sama Allah, iman kita masih harus terus
diasah gitu ya. Tapi memang iman kan sifatnya fluktuatif ya, naik turun ya teman-teman. Tapi kalau ketika misalnya kita lagi turun tuh iman kita ya, lagi sudon aja rasanya sudon aja gitu. Kita lawan, jangan kita diamkan. Ya, salah satunya adalah datang ke majelis ilmu. Itu satu di antara banyak cara untuk kita menyadarkan dan kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, Allah tidak pernah menzalimi hamba. Itu buruk menurut kita, tapi kita sebenarnya itu baik. Keburukan itu gini ya teman-teman. Kadang kita itu diuji sama keburukan, kesedihan lah ya, kesedihan. Sedih kita itu dikasih cobaan itu. Tapi ternyata dengan cobaan itu justru hati kita dekat dengan Allah, kita ingat kepada Allah, kita menuju Allah, kita perbaiki ibadah kita. Allah mungkin mau kita seperti itu. Makanya Allah uji kita dengan keburukan tadi. Gitu. Begitu teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semangat ya, tetap berproses, semuanya tidak ada yang instan. Tetap ketika ada hal buruk, kalau kita disibukkan dengan hal baik, insya Allah kita tidak akan disibukkan dengan hal buruk. Tapi kalau kita disibukkan dengan hal buruk, kebaikan-kebaikannya itu akan menghindar dan tidak akan ada kepada kita. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Ustazah sudah menjawab pertanyaan dari Kak Kiara. Teman-teman, di termin pertama sudah masuk 3 pertanyaan. Karena ini masih ada waktu, apakah dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Atau mungkin sharing pengalaman juga boleh ya. Tadi Ustazah sampaikan juga, boleh banget. Kak Nurul mau cek semangatnya dulu. Mana reaction terbaiknya, teman-teman? Coba di reaction dulu nih. Oke, ada reaction dari Kak Putri, Kak Dina, Kak Sakina, Kak Kiara, Kak Fitra, Kak Rani, Kak siapa lagi ini ya? Kak Anissa, Kak Dela, Masya Allah, Kak Dina. Oke, berarti masih stay ya, masih stay di room. Kak Bidah, ya Masya Allah. Oke, teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan? Atau share pengalaman mungkin? Dari pengalaman itu teman-teman yang lain bisa mengambil pelajaran mungkin ya. Atau ada hikmah yang bisa kita petik dari perjalanan tersebut. Boleh banget. Ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Kalau misalnya tidak ada, coba reaction jempol. Baru dari Kak Selena, Kak Bida, Kak Putri, Kak Anissa, Kak Dina, Kak Dela, Kak Fitra. Oke, berarti sudah cukup ya, tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Berarti udah pada paham semua ya, insya Allah ya teman-teman. Dengan 3 pertanyaan dan materi yang sudah didapatkan pada malam hari ini. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, Ustazah. Ya, baik. Nah, berarti apa namanya akhiri, silakan Kak. Oke, baik teman-teman, karena tidak ada yang bertanya lagi, berarti Kak Nurul izin menutup sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Sebelumnya, syukron jazakumullah khairan kathiran kepada teman-teman yang sudah bertanya ya, kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi.
pada malam hari ini, dan juga terima kasih banyak kepada Ustazah yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Baik teman-teman, kita lanjut ke sesi yang berikutnya, yaitu doa dan penutup. Sebelum kita ke sesi doa dan penutup, terlebih dahulu kita ambil dokumentasi ya. Jadi teman-teman yang mau on cam diperbolehkan sekali untuk on cam, dan mungkin Ustazah juga boleh untuk on cam, Ustazah untuk mengambil dokumentasi pada malam hari ini. Silakan kepada teman-teman yang mau on cam diperbolehkan sekali ya, dengan catatan sudah berpakaian yang rapi, sopan, dan santun. Ini akan ada 5 slide kurang lebih, jadi tahan napas ya. Oke, ini di slide pertama ya Ustazah. Sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Oke, di slide kedua. 1, 2, 3. Di slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide akhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ustazah dan teman-teman semua. Baik, sama-sama. Oke, baik. Ya, karena sesi dokumentasi sudah. Iya, Maksudnya saya belum salam. Salam dulu. Sebelum saya akhiri, terima kasih teman-teman sudah mau sharing pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, semoga berkah, dan kita termasuk digolongkan kepada orang-orang yang dimudahkan jalannya dalam menuju surga. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ada kata-kata dari Aid Al-Qarni. Seorang muslim akan bahagia ketika ia dapat menjauhi keluhan, kesedihan, dan kerinduan, ya teman-teman. Jadi tersenyum, ceria ya, bahagia menjadi umat Rasulullah, sampai menjadi umat Rasulullah SAW, menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan putus asa, terus semangat, terus berikhtiar, meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihindari dari hal-hal yang buruk dan didatangkan hal-hal yang baik ke dalam hidup kita. Amin. Terima kasih. Saya izin ya untuk live mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk menambah keberkahan juga pada majelis kita malam hari ini, kalau tadi dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, maka ditutup juga dengan doa yang insya Allah akan dipimpin Ustazah kita pada malam hari ini. Kepada Ustazah, waktu dan layar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Rasulullah SAW kalimatul hakim alaihina mutawabihina insyaallah ta'ala min al-amin bi'aftikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillah wa barik wa nasiha wa hamdu lillahi wa karim dari sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sultan tunzil bi rahmat wa taqdiyan bihi min hajat وطهر به من جميع السيئات وتركنا به عندك على الدرجات وتبلغنا بحق الصلبية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. آمين. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah pula seluruh rangkaian acara kajian kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf apabila dari awal hingga akhir terdapat kesalahan, kekurangan, perilaku, mohon dimaafkan dan mohon ridhonya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dari awal sampai akhir, dan terima kasih banyak kepada Ustazah yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk membersamai teman-teman di Majelis Ta'lim Syaiful Kahfi. Oke teman-teman, karena kita sudah berada di penghujung acara, maka saya ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.